Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Septiah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah mikrokonseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Seorang ahli dalam konseling kelompok mencoba membantu peserta untuk menyelesaikan kembali permasalahan hidup yang umum, seperti permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Konseling kelompok lebih memberikan perhatian secara umum pada permasalahan-permasalahan jangka pendek dan tidak terlalu memberikan perhatian pada treatment gangguan perilaku dan psikologis. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor yang jumlahnya paling kurang 2 orang. Di sana terjadi hubungan konselor dalam suasana yang diusahakan seperti dalam konseling perorangan, yaitu hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Di sini ada tujuan konseling kelompok. Tujuan umum konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Tujuan khusus konseling kelompok terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu peserta kegiatan layanan melalui layanan kelompok yang intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut. Di sini ada tahapan-tahapan konseling kelompok. Tahapan yang pertama adalah tahap pembentukan, yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada tahap peralihan, yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Yang ketiga ada tahap kegiatan, yaitu tahap kegiatan inti untuk mengentaskan masalah pribadi kelompok pada konseling kelompok. Yang terakhir ada tahap pengakhiran, yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan yang dicapai oleh kelompok. Ada teknik-teknik konseling kelompok. Teknik umum pengembangan dinamika kelompok. Yang pertama ada komunikasi mutiara secara efektif, dinamis, dan terbuka. Yang kedua ada pembagian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam pembahasan, diskusi, analisis, pengembangan argumen. Yang ketiga ada dorongan minimal untuk memantapkan respon aktivitas anggota kelompok. Yang keempat ada penjelasan pengalaman dan pemberian contoh untuk lebih memantapkan analisis, argumen, dan pembahasan. Yang terakhir ada pelatihan untuk pola tingkah laku baru yang dikehendaki. Di sini ada komponen-komponen konseling kelompok. Yang pertama ada pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktek konseling profesional. Konselor memiliki keterampilan khusus menyelenggarakan konseling kelompok. Dalam konseling kelompok, tugas pemimpin kelompok adalah memimpin kelompok yang bernuansa layanan konseling. Melalui bahasa secara khusus, pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok di antara semua peserta sensitif. Mungkin untuk mengarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus. Seorang pemimpin kelompok harus bisa membangun suasana yang saling mendukung, memberikan rasa nyaman kepada anggota kelompok lain. Yang kedua ada anggota kelompok. Anggota kelompok adalah anggota yang tidak semua kumpulan orang atau individu dapat dijadikan anggota konseling kelompok. Untuk terselenggaranya konseling kelompok,
Seorang konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki persyaratan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Verliantika dari kelas PKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok berdasarkan pemahaman saya. Yang pertama adalah pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok membantu di mana salah satu pihak konselor bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsi mental pihak yang dibantu atau konseli agar dapat memahami dan menghadapi persoalan atau konflik yang dialaminya. Tujuan dari konseling kelompok. Ada beberapa tujuan yang dilakukan dalam konseling kelompok, yaitu belajar membuat keputusan. Membuat keputusan yang bijak itu tidak mudah dilakukan oleh seorang klien, karena banyak dari klien yang datang kepada konselor karena tidak mampunya dari klien tersebut dalam membuat keputusan yang bijak dan baik untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada konseling kelompok bertujuan untuk membantu konseli agar menjadi lebih terbuka dan jujur dengan diri sendiri juga orang lain, belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain, belajar untuk menerima diri sendiri, belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tahap-tahap dalam konseling kelompok. Di dalam konseling kelompok ini dibagi menjadi ke dalam beberapa bagian tahap-tahapnya. Yang pertama ada tahap prakonseling. Tahap ini dianggap sebagai tahap persiapan pembentukan kelompok. Penting sekali bahwa pada tahap ini konselor menanamkan harapan-harapan pada anggota agar bisa bahu-membahu dalam membantu mewujudkan tujuan bersama, sehingga proses konseling dapat berjalan dengan efektif dan baik. Yang selanjutnya ada tahap awal. Tahap awal ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Selain itu, klien diarahkan untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelompok atau konselor. Yang selanjutnya ada tahap transisi atau tahap peralihan. Tahap peralihan ini yaitu terjadinya suatu suasana ketidakseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Dalam tahap ini, konselor diharapkan untuk membantu membuka permasalahan masing-masing anggota sehingga masalah tersebut dapat dengan bersama-sama dirumuskan dan diketahui penyebabnya. Sebab itu, konselor atau pemimpin kelompok harus bisa mengontrol dan mengarahkan anggota kelompoknya agar merasa nyaman. Yang selanjutnya ada tahap kerja atau inti. Pada tahap inti ini dilakukan setelah mengetahui permasalahan dari tiap-tiap anggota kelompok dan diketahui juga penyebabnya, sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana tindakan. Selanjutnya ada tahap akhir. Tahap akhir ini yaitu tahapan di mana anggota kelompok memulai untuk mencoba perilaku baru yang sudah mereka pelajari. Teknik-teknik dalam konseling kelompok. Teknik-teknik dalam konseling kelompok ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada teknik penguatan. Teknik ini adalah salah satu cara dalam menstimulasi spontanitas dan interaksi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain dengan memberikan pernyataan verbal ataupun nonverbal yang bersifat menyenangkan. Yang kedua ada teknik sumari. Pada teknik ini adalah
kumpulan dari 2 tema atau lebih, dan juga refleksi yang merupakan ringkasan dari pembicaraan konseli kepada konselornya. Yang selanjutnya adalah teknik bermain peran atau role playing. Teknik ini merupakan suatu teknik yang melalui perkembangan imajinasi dengan cara memerankan tokoh hidup atau benda mati dari tiap-tiap anggota kelompok atau konselinya. Yang selanjutnya adalah komponen dalam konseling kelompok. Untuk pemimpin kelompok sendiri, yaitu komponen yang sangat penting dalam proses konseling kelompok. Dalam proses konseling kelompok ini, pemimpin kelompok bukan hanya mengarahkan perilaku anggota sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga pemimpin kelompok ini harus bisa tanggap terhadap segala perubahan yang berkembang dalam konseling kelompok tersebut. Dalam konseling kelompok juga, pemimpin kelompok itu mempunyai peran seperti memberikan bantuan, pengarahan atau campur tangan terhadap proses atau kegiatan konseling kelompoknya, memusatkan perhatian dalam kelompok, dan memberikan tanggapan dalam kelompok. Yang selanjutnya, yang kedua adalah anggota kelompok. Anggota kelompok yaitu merupakan unsur pokok dalam kelompok. Tanpa adanya anggota kelompok, tidak akan terjadi atau tidak akan terbentuknya suatu kelompok. Dan tidak semua kumpulan orang atau individu dapat dijadikan sebagai anggota konseling kelompok. Yang terakhir atau yang ketiga dari komponen kelompok itu ada dinamika kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok, dinamika kelompok ini sengaja ditumbuh kembangkan karena dinamika kelompok adalah salah satu interaksi interpersonal yang ditandai dengan adanya semangat kerjasama antar anggota kelompok. Yang selanjutnya, pendekatan dalam konseling kelompok. Pendekatan yang ada dalam konseling kelompok ini dibagi menjadi berbagai macam, yaitu ada konseling kelompok dengan pendekatan psikoanalitik, konseling kelompok dengan pendekatan psikologi individual, konseling kelompok dengan pendekatan client centered, konseling kelompok dengan pendekatan behavioral, konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif, konseling kelompok dengan pendekatan analisis transaksional, dan terakhir konseling kelompok dengan pendekatan realitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi konseling kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Febiana Juwita. Saya dari kelas BKI 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling kelompok. Dalam konseling kelompok terdiri dari pengertian, tujuan, tahap-tahap, teknik, komponen, dan juga pendekatan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah konseling yang dimana untuk membantu menyelesaikan masalah. Di dalam konseling kelompok tersebut adanya seorang konselor atau pemimpin kelompok dan juga anggota-anggota kelompok yang lainnya. Yang kedua adalah ada tujuan konseling kelompok. Nah, dalam tujuan konseling kelompok ini adalah untuk membantu siswa menyelesaikan masalah dan juga mengarahkan siswa untuk mengambil keputusan yang benar. Tujuan konseling kelompok ini adalah bertujuan untuk membahas apa yang dirasakan oleh si klien atau oleh anggota-anggota kelompok di dalam konseling kelompok tersebut, dan dari situ kita akan membahas apa yang dirasakan oleh anggota-anggota kelompok
yang sekarang dipikirkan atau yang dirasakan oleh anggota kelompok tersebut. Nah, di sini juga terdapat yang ketiga itu tahap-tahap. Nah, dalam tahapan itu ada tahap pembentukan, tahap peralihan, dan juga tahap kegiatan, dan terakhir adalah tahap pengakhiran. Nah, apa sih tahap pembentukan itu? Tahap pembentukan itu adalah suatu tahap di mana kita untuk membentuk sebuah kelompok yang bertujuan untuk memulainya sebuah konseling kelompok. Nah, dalam tahapan pembentukan ini biasanya ada pengenalan dan pengungkapan tujuan. Nah, di sini adalah pengenalan dan pengungkapan tujuan itu bertujuan untuk agar kita saling mengenal terlebih dahulu dan tidak ada merasa canggung. Dan di sini adalah belum adanya keterkaitan si anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lainnya atau dengan si pemimpin kelompok tersebut. Pemimpin kelompok tersebut di sini harus merangsang anggota-anggota kelompoknya agar adanya keterkaitan dan bertanggung jawab dalam konseling kelompok tersebut, saling membantu menyelesaikan masalah atau mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang akan dibahas dalam konseling kelompok tersebut. Di sini juga terdapat keaktifan pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompok itu tidak bisa berdiam diri saja mendengarkan anggota kelompok berbicara atau membuat si anggota kelompok itu merasa nyaman dalam konseling kelompok tersebut dan tidak merasa canggung, agar konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Di sini juga ada teknik permainan, di mana dalam konseling kelompok pasti adanya anggota-anggota kelompok merasa seperti bosan atau ya ngantuk lah. Jadi jika kita terlalu fokus kepada permasalahan yang kita bahas, maka di situ harus adanya permainan, di mana permainan tersebut adalah untuk membuat si konseli atau anggota-anggota kelompok tidak merasakan canggung atau bosan dengan apa yang dibahas selama konseling kelompok berlangsung. Tahap peralihan, di mana tahap peralihan tersebut di mana suasana pemimpin kelompok harus adanya tahap peralihan. Dalam suasana peralihan tersebut adanya suasana keseimbangan, karena memang dalam konseling kelompok tersebut, maka dari itu namanya konseling kelompok harus adanya kekompakan. Tidak, dalam tahap peralihan ini pemimpin kelompok harus menjelaskan kegiatan yang akan dibahas ke depannya apa, dan juga mengamati secara keseluruhan kelompok atau anggota kelompok apakah sudah benar-benar siap atau memang belum siap. Yang ketiga adalah tahap kegiatan, di mana tahap kegiatan ini sebuah anggota kelompok untuk mengungkapkan secara bebas masalah yang dirasakan dan dialami oleh anggota kelompok tersebut. Di sini juga pemimpin kelompok harus mengemukakan masalah seperti pemilihan topik. Pemimpin kelompok juga bertanya kepada anggota-anggota kelompok yang lainnya agar untuk memilih topik mana topik yang akan dibahas pada pelaksanaan konseling kelompok tersebut. Nah, di sini pula ada tahap pengakhiran, di mana tahap pengakhiran tersebut yang biasa disebut ending. Pemimpin kelompok akan menanyakan apakah harus adanya pertemuan kelompok selanjutnya, atau masalah ini cukup berhasil dalam pertemuan kelompok pertama, atau memang harus ada lanjutan. Dan juga pembahasan keberhasilan dalam kelompok tersebut. Yang dimaksud dalam keberhasilan kelompok itu adalah di mana anggota kelompok
sudah mencapai tujuan mereka masing-masing dan juga keberhasilan kelompok yang sudah dibahas dan juga yang sudah diselesaikan masalahnya. Nah, yang keempat adalah adanya teknik ya. Teknik itu adanya teknik penguatan, teknik meringkas, teknik pick up, dan juga teknik seperti respon begitu. Teknik probing dan juga ada teknik refleksi perasaan. Adanya teknik diskusi dan juga teknik interpretasi. Teknik konfrontasi, teknik klarifikasi dan juga bermain peran. Nah, yang kelima adanya komponen. Dalam komponen tersebut ada tiga komponen, yaitu terdiri dari komponen pemimpin kelompok, peserta, dan anggota kelompok, dan juga dinamika kelompok. Pemimpin kelompok ini adalah di mana komponen yang sangat penting untuk melaksanakan keberlangsungan konseling kelompok tersebut. Jadi pemimpin kelompok tersebut harus adanya mengarahkan perilaku anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan keberlangsungan konseling kelompok tersebut. Selanjutnya ada anggota kelompok, di mana anggota kelompok ini adalah penting untuk keberlangsungan konseling kelompok tersebut. Jika tidak adanya kelompok, maka itu namanya bukan konseling kelompok, tapi konseling individu. Tidak semua orang atau tidak semua individu bisa dijadikan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok tersebut sangat diusahakan agar untuk keberlangsungan konseling kelompok tersebut tidak terlalu banyak anggota atau individu, tidak terlalu banyak anggota ataupun tidak terlalu sedikit anggota. Jadi dalam anggota kelompok ini hanya orang-orang tertentu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, sedikit saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Wafika Dewi, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5, NIM 1815274. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga siswa atau konseli dapat mengatasi permasalahannya. Tujuan dari bimbingan konseling kelompok ini adalah untuk memfasilitasi peserta didik atau klien untuk melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab dalam kehidupannya. Di dalam proses pelaksanaan konseling kelompok ini terdapat tahap-tahap. Yang pertama yaitu tahap awal, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap inti atau tahap kerja, yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Nah, di dalam tahap awal atau tahap pembentukan, konselor menjalin keakraban dengan anggota kelompok, mengucapkan terima kasih dan memimpin doa. Serta konselor juga harus menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok, menjelaskan tujuan konseling kelompok,
menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok, menjelaskan asas-asas konseling kelompok, dan melakukan perkenalan dengan antar anggota. Tahap kedua yaitu tahap peralihan. Di dalam tahap peralihan, konselor menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok, tanya jawab tentang kesiapan anggotanya untuk kegiatan yang lebih lanjut. Konselor mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian. Konselor menetapkan masalah yang akan dibahas. Konselor juga memberikan contoh masalah yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Dalam tahap ini bisa juga diadakan selingan. Tahap 3, tahap kegiatan atau bisa disebut dengan tahap inti. Di dalam tahap ini, konselor dapat mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok, mengeksplorasi masalah yang dikeluhkan oleh salah satu anggota kelompok, memfasilitasi semua anggota untuk memusatkan perhatian pada tujuan masing-masing, mempelajari perilaku baru dan mengembangkan ide-ide baru serta berubah perilaku lainnya yang disesuaikan dengan pendekatan dan teknik yang akan digunakan. Dalam tahap ini, konselor juga bisa memberikan penguatan terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku positif yang diperoleh dalam sesi konseling untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Dalam tahap ini dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok, membahas kegiatan lanjutan, mengucapkan terima kasih, doa, dan perpisahan. Di dalam konseling kelompok juga terdapat 2 teknik. Yang pertama itu teknik umum. Teknik umum yaitu teknik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan konseling kelompok yang mengacu pada berkembangnya dinamika kelompok yang diakui oleh seluruh anggota kelompok untuk mencapai tujuan layanan. Yang kedua yaitu teknik homework assignment, yaitu teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah. Hal ini bertujuan agar klien dapat melatih dan membiasakan diri untuk menuntut pola tingkah yang diharapkan. Dalam komponen layanan konseling kelompok terdapat 2 peran. Yang pertama yaitu konselor atau pemimpin kelompok. Yang kedua yaitu anggota kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional, dan anggota kelompok yang berperan sebagai mendengar, pemaham, merespon dengan tepat dan positif. Anggota kelompok juga harus berpikir dan berpendapat, menganalisis dan berargumentasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan konseling. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Akmilati Rosyida, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5B dengan NIM 181520075. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan. Menurut Gaza dan kawan-kawan menyatakan bahwa konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi seperti berorientasi pada kenyataan, saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Sedangkan menurut Prayitno menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suatu kelompok. Selanjutnya, tujuan konseling kelompok. Pertama, tujuan umum konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi anggota, khususnya kemampuan berkomunikasi pada anggota. Yang kedua, tujuan khusus konseling kelompok terfokus pada masalah pribadi individu peserta kelompok. Melalui layanan konseling kelompok ini, peserta mendapatkan atau memiliki 2 tujuan sekaligus. Yang pertama, terkembangnya perasaan, pikiran,
persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku, khususnya dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kedua, terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain peserta layanan konseling kelompok ini. Tahapan-tahapan konseling kelompok. Yang pertama ada pra-konseling kelompok. Pra-konseling ini dianggap sebagai tahapan persiapan pembentukan kelompok. Pada tahapan ini, konselor menanamkan harapan-harapan kepada anggota agar bisa saling bahu-membahu dalam mewujudkan tujuan bersama. Yang kedua ada tahap awal. Pada tahap awal ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok, pengenalan diri yang dipimpin oleh pemimpin kelompok. Yang ketiga ada tahap transisi atau tahap peralihan. Pada tahap ini diharapkan masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu anggota dirumuskan dan diketahui apa penyebab-penyebabnya. Tugas pemimpin kelompok adalah mempersiapkan anggota kelompok untuk dapat merasa memiliki kelompok. Pada tahap ini, anggota kelompok akan diarahkan memasuki tahap inti atau tahap kegiatan. Nah, selanjutnya tahap inti. Pada tahap inti ini dilakukan setelah mengetahui permasalahan-permasalahan dari tiap-tiap anggota kelompok dan diketahui juga apa penyebabnya sehingga konselor dapat menyusun rencana tindakan selanjutnya. Yang terakhir ada tahap akhir. Pada tahap ini, anggota kelompok memulai mencoba perilaku yang baru yang sudah mereka pelajari. Teknik-teknik dalam konseling kelompok. Menurut Salahuddin ada 5. Yang pertama, homeroom program. Homeroom program ini adalah suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pemimpin kelompok bisa lebih mengenal peserta atau anggota kelompok lebih baik, sehingga pemimpin dapat membantunya secara efisien. Yang kedua, karya wisata. Dengan karya wisata, anggota meninjau objek-objek menarik dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek itu. Anggota juga dapat kesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara memberikan kesempatan kepada anggota untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap anggota mendapat kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok merupakan cara yang baik dalam konseling karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi sebaik-baiknya. Yang kelima, organisasi. Melalui organisasi, banyak masalah yang bersifat individu maupun kelompok dapat diselesaikan. Karena dalam organisasi, anggota mendapat kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan secara sosial. Komponen konseling kelompok ada 3. Yang pertama, pemimpin kelompok atau konselor yang memiliki peran yaitu memberikan bantuan, pengarahan atau campur tangan terhadap proses konseling kelompok, memusatkan perhatian pada kelompok, dan memberikan tanggapan dalam kelompok. Yang kedua, anggota kelompok. Anggota kelompok ini merupakan unsur terpokok dalam konseling kelompok. Tidak semua kumpulan orang atau tidak semua kelompok dapat dijadikan sebagai anggota konseling kelompok. Nah, mengapa sih anggota konseling kelompok adalah sebagai unsur utama atau unsur pokok? Karena jika tidak ada anggota kelompok, maka proses konseling kelompok tidak akan bisa berjalan. Dan yang ketiga ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini sengaja ditumbuh kembangkan karena dinamika kelompok adalah salah satu interaksi interpersonal yang ditandai dengan adanya semangat kerjasama antar anggota kelompok. Macam-macam pendekatan yang dapat digunakan dalam proses konseling kelompok, yaitu pendekatan psikoanalitik, pendekatan psikologi individual, pendekatan client center, pendekatan behavioral, pendekatan RIBT, pendekatan analisis transaksional, dan pendekatan realitas. Perbedaan konseling kelompok dengan bimbingan kelompok.
Berdasarkan fungsi, terdapat perbedaan antara konseling kelompok dan bimbingan kelompok, yaitu pada pemecahan masalah. Berdasarkan jumlah anggota kelompok, konseling kelompok bisa beranggotakan 4-10 anggota, sedangkan bimbingan kelompok bisa beranggotakan dari 4-15 jumlah anggota. Berdasarkan peran bimbingan, dalam konseling kelompok, pembimbing kelompok sebagai fasilitator dan terapis, sedangkan dalam bimbingan kelompok, pembimbing kelompok sebagai fasilitator dan tutor. Berdasarkan peran anggota, dalam konseling kelompok, anggota berperan aktif membahas masalah pribadi serta berbagi dalam memecahkan masalah atau upaya pengembangan diri. Sedangkan dalam bimbingan kelompok, anggota berperan aktif membahas topik yang relevan dan bermanfaat bagi pencegahan masalah atau upaya pengembangan diri. Berdasarkan sifat dan materi pembicaraan, dalam konseling kelompok membahas masalah pribadi dan memuat rahasia pribadi, sedangkan bimbingan kelompok membahas masalah umum dan tidak membahas masalah dan rahasia pribadi. Berdasarkan lama dan frekuensi, dalam konseling kelompok sesuai dengan tingkat ketuntasan pemecahan masalah anggota, dan dalam bimbingan kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman anggota tentang topik masalah. Berdasarkan evaluasi, dalam konseling kelompok yaitu ada keterlibatan, kedalaman, dampak terhadap ketuntasan pemecahan masalah individual kelompok, dan dalam bimbingan kelompok terdapat keterlibatan, pemahaman insting dapat terhadap anggota kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wusatun Hasanah, NIM 1815276, akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Yang pertama adalah pengertian konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok adalah layanan konseling kelompok yang diberikan kepada peserta didik atau konseli untuk memanfaatkan dinamika kelompok dan saling belajar untuk mengatasi masalah. Selanjutnya adalah tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok ini adalah peserta didik atau konseli melakukan perubahan perilaku, pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, dan membuat keputusan yang bermakna. Selanjutnya adalah pelaksanaan konseling kelompok. Pelaksanaan konseling kelompok ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap awal. Tahap ini memunculkan kepercayaan terhadap kelompok, yaitu menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, berdoa bersama-sama, dan konselor menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok, menjelaskan tentang tujuan konseling kelompok, menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok, menjelaskan tentang asas-asas konseling kelompok, dan selanjutnya anggota peserta didik memperkenalkan masing-masing. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap ini membangun peserta didik atau konseli menghadapi rasa takut yang muncul pada tahap awal. Konselor harus perlu memahami karakteristik dan dinamika yang terjadi pada tahap peralihan. Langkah tahap peralihan ini adalah menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok, tanya jawab kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut, dan memberikan contoh masalah pribadi yang akan dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Tahap selanjutnya adalah tahap kegiatan. Pada tahap ini mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian, memilih dan menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu, membahas masalah terpilih secara tuntas, dan anggota berkomitmen masalah yang telah dibahas. Tahap selanjutnya adalah tahap pengakhiran. Menjelaskan kegiatan konseling kelompok ini akan diakhiri. Anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Membahas kegiatan lanjutan, pesan serta tanggapan anggota kelompok. Mengucapkan terima kasih, berdoa, dan perpisahan. Selanjutnya adalah
Teknik pendekatan konseling kelompok. Teknik pendekatan konseling kelompok ada dua, yaitu yang pertama teknik umum. Teknik umum pengembangan dinamika kelompok. Yang kedua teknik permainan kelompok. Teknik permainan baik selingan maupun sebagai wahana media yang memuat materi pembinaan tertentu. Selanjutnya ada komponen layanan konseling kelompok. Komponen layanan konseling kelompok ada dua, yaitu pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Pimpinan kelompok ini adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Yang kedua, anggota kelompok. Anggota kelompok berperan sebagai mendengar, memahami, dan merespon, berpikir dan berpendapat, menganalisis, mengkritis dan berargumentasi, berempati dan bersikap, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan konseling kelompok yaitu untuk mengembangkan sosialisasi siswa, khususnya dalam berkomunikasi dengan berbagai teknik sehingga kemampuan berkomunikasi dan sosialisasi siswa berkembang secara optimal. Teknik dalam konseling kelompok. Dalam pelaksanaan konseling kelompok terdapat beberapa teknik untuk mendukung berjalannya konseling kelompok. Yang pertama, teknik umum. Yang kedua, teknik permainan kelompok. Yang ketiga, modeling. Yang keempat, bermain peran. Yang kelima, menggunakan humor. Dan yang keenam, homework assignment. Asas-asas dalam konseling kelompok, yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kekinian. Yang dimaksud asas kekinian yaitu, jadi masalah yang dibahas itu adalah masalah yang sekarang. Terus komponen dalam konseling kelompok, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pemimpin kelompok, yang kedua anggota kelompok, dan yang ketiga dinamika kelompok. Pendekatan dalam konseling kelompok yang bisa digunakan yaitu pendekatan psikoanalitik, pendekatan client center, pendekatan behavior, pendekatan rasional emotif, pendekatan analisis transaksional, pendekatan realitas, pendekatan humanistik, pendekatan Gestalt, dan pendekatan rasional emotif terapi. Tahapan-tahapan proses pelaksanaan konseling kelompok dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap awal. Tahap awal ini berisikan tentang orientasi dan eksplorasi seperti menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, berdoa, menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, tata cara pelaksanaan konseling kelompok, asas-asas konseling kelompok, dan dilanjut dengan perkenalan. Terus yang kedua yaitu tahap peralihan, yang di dalamnya berisikan tentang menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok, tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Terus yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Nah, pada tahap ini ada proses penggalian permasalahan lebih mendalam dan tindakan yang efektif, serta menjelaskan masalah pribadi yang hendak dikemukakan oleh anggota kelompok. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Nah, pada tahap ini pelaksanaan konseling kelompok ditandai dengan anggota kelompok mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam konseling kelompok. Terus yang kelima yaitu tahap tindak lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Romdoni dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang konseling kelompok. Kepada teman-teman, hendaknya menggunakan earphone agar suara saya terdengar lebih jelas. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada pembahasan, yaitu tentang konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok ada dua yang saya ambil, yaitu menurut Prayitno dalam Vitalis dan menurut Gaza dan kawan-kawan dalam Adiputra. Yang pertama, menurut Prayitno menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Nah, yang selanjutnya menurut Gaza dan kawan-kawan dalam Adiputra menyatakan bahwa konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi seperti berorientasi pada kenyataan, saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Nah, yang selanjutnya, tujuan konseling kelompok. Ini dia tujuan konseling kelompok, antara lain menurut Prayitno dalam Vitalis. Yang pertama, melatih siswa agar berani bicara di hadapan orang banyak. Yang kedua, melatih siswa dapat berorientasi dengan temannya. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Yang keempat, mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kelompok. Yang kelima, melatih siswa untuk berani melakukan sharing dalam kelompok. Itulah tujuan dari konseling kelompok. Yang selanjutnya, struktur dalam konseling kelompok. Nah, menurut Latipun dalam Namora menyatakan konseling kelompok memiliki struktur yang sama dengan terapi kelompok pada umumnya, yaitu jumlah anggota kelompok, yang kedua homogenitas kelompok, yang ketiga sifat kelompok, yang keempat waktu pelaksanaan. Yang pertama, jumlah konseling kelompok. Konseling kelompok umumnya beranggotakan berkisar 4-12 orang. Jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang itu tidak efektif karena dinamika menjadi kurang hidup. Sebaliknya, jika jumlah konseli melebihi 12 orang, terlalu besar untuk konseling karena terlalu berat dalam mengelola kelompok. Nah, seperti halnya dalam contoh video yang teman-teman dari BKI 5B buat, yaitu berjumlahkan 7 orang dengan pemimpin kelompoknya. Nah, yang selanjutnya yaitu homogenitas kelompok. Dalam konseling kelompok tidak ada ketentuan yang pasti soal homogenitas keanggotaan suatu konseling kelompok. Sebagian konseling kelompok dibuat homogen dari segi jenis kelamin, jenis masalah, kelompok usia, dan sebagainya. Penentuan homogenitas keanggotaan ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Nah, yang ketiga yaitu sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka jika pada suatu saat menerima anggota baru dan dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Pertimbangan anggotaan tergantung kepada keperluan. Nah, kelompok terbuka maupun kelompok tertutup terdapat keuntungan dan kerugian. Sifat kelompok adalah terbuka,
maka setiap kelompok dapat menerima anggota baru sampai batas yang dianggap cukup. Namun, demikian adanya anggota baru dalam kelompok akan menyulitkan pembentukan kohesivitas anggota kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Lama waktu pelaksanaan konseling kelompok sangat bergantung pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi kelompok. Secara umum, konseling kelompok yang bersifat jangka pendek membutuhkan waktu durasi 60 sampai 90 menit. Durasi pertemuan konseling kelompok pada prinsipnya sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi anggota kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu asas konseling kelompok. Menurut Prayitno, asas-asas yang terdapat dalam bimbingan dan konseling kelompok terdapat 12 asas, diantaranya sebagai berikut. 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang paling penting dalam konseling kelompok. Hal ini bukan yang berarti bahwa konselor harus memelihara tentang apa yang terjadi, melainkan sebagai pemimpin harus mampu menekankan kepada semua peserta pentingnya memelihara terhadap suatu yang dianggap rahasia atau kerahasiaan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kesukarelaan. Kesukarelaan anggota kelompok sudah dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor. Kesukarelaan selalu dan secara berlanjut dibina serta dikembangkan melalui upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan konseling kelompok. Nah, melalui kesukarelaan, setiap anggota kelompok dapat mewujudkan peran aktif dari diri mereka masing-masing untuk tercapainya tujuan layanan nantinya. Nah, yang ketiga yaitu keterbukaan. Dalam berlangsungnya konseling kelompok, suasana keterbukaan baik dan efisien bagi yang dibimbing dan pembimbing. Keterbukaan ini bertujuan untuk membuka diri dalam kepentingan masing-masing anggota mengenai pemecahan masalah yang dimaksud. Yang keempat, kekinian. Kekinian berfungsi memberikan isi aktual dalam pembahasan yang akan dilakukan, di mana anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini. Kekinian. Yang kelima, kemandirian. Kemandirian di sini bertujuan untuk menjadikan anggota kelompok dapat berdiri sendiri akan keputusan dari saran-saran anggota yang lainnya, agar tidak bergantung pada orang lain atau bergantung kepada konselor atau pemimpin. Yang keempat, kegiatan. Usaha pelayanan yang tidak akan menghasilkan hasil, yang berarti bila anggota kelompok tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan kelompok, hasil usaha akan tercapai melainkan dengan cara kerja dari anggota kelompok. Nah, yang ketujuh yaitu kedinamisan. Kedinamisan menghendaki adanya perubahan yang bersifat dinamis, maju dan berkembang dalam hal monoton dan statis. Setelah pelayanan dilaksanakan, diharapkan anggota kelompok bertingkah laku lebih kreatif, gesit, dan senantiasa menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Yang kedelapan, keterpaduan. Pelayanan konseling yang dilakukan berusaha memadukan sebagian aspek kepribadian anggota kelompok, atau setiap anggota kelompok memiliki aspek kepribadian, dan bila tidak seimbang atau serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan permasalahan. Yang kesembilan, kenormatifan. Kenormatifan dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok dalam mengelola isi bahasan. Yang ke-10 yaitu keahlian. Keahlian diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok serta mengembangkan proses dari isi pembahasan secara keseluruhan. Yang ke-11 yaitu alih tangan. Alih tangan ini dilakukan apabila konselor sudah dengan sepenuh kemampuannya
untuk membantu individu, tetapi individu yang bersangkutan belum terasa terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas yang lebih ahli. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu tuturi handayani, yaitu asas ini menghendaki agar secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang memberikan rasa aman, menggambarkan keteladanan, memberikan stimulus dan dorongan, serta kesempatan seluas-luasnya kepada anggota kelompok untuk berkembang. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik konseling kelompok menurut Salahuddin. Yang pertama ada homeroom program, yang kedua karya wisata, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat kegiatan kelompok, yang kelima organisasi siswa. Nah, yang pertama homeroom program, yaitu suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pemimpin kelompok mengenal peserta kelompok lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas dengan bentuk pertemuan antara konselor dan klien di luar jam-jam pelajaran untuk membicarakan hal yang dianggap perlu. Dalam program homeroom ini, hendaknya diciptakan suasana yang bebas dan menyenangkan sehingga klien dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah. Dalam kesempatan ini diadakan tanya jawab, menampung pendapat, merencanakan suatu kegiatan, dan sebagainya. Program homeroom dapat diadakan secara berencana ataupun dapat dilakukan sewaktu-waktu. Nah, yang kedua yaitu karya wisata. Di samping berfungsi sebagai kegiatan rekreasi atau sebagai metode mengajar, karya wisata dapat berfungsi sebagai salah satu cara dalam konseling kelompok. Dengan karya wisata, siswa meninjau objek-objek menarik dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek itu. Siswa-siswa juga dapat berkesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok, misalnya pada diri sendiri, juga dapat mengembangkan bakat dan cita-cita yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap siswa mendapat kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam diskusi tertanam pula rasa tanggung jawab dan harga diri. Masalah-masalah yang didiskusikan seperti perencanaan suatu kegiatan, masalah-masalah belajar, masalah-masalah penggunaan waktu senggang, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok merupakan cara yang baik dalam konseling karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Banyak kegiatan tentu lebih berhasil jika dilakukan dalam kelompok. Dengan kegiatan ini, individu dapat menyumbangkan pikirannya dan dapat pula mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu organisasi siswa. Organisasi siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah adalah salah satu cara untuk bimbingan kelompok. Melalui organisasi, banyak masalah yang sifatnya individual maupun kelompok dapat diselesaikan. Dalam organisasi, siswa dapat berkesempatan untuk belajar mengenai berbagai aspek kehidupan sosial. Klien dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya di samping memupuk rasa tanggung jawab dan harga diri. Nah, setelah teknik konseling kelompok, kita lanjut kepada tahapan dalam konseling kelompok menurut Prayitno. Menurut Prayitno, itu ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap awal. Yang kedua, tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kegiatan pokok. Yang keempat, tahap pengakhiran. Nah, tahapan awal atau kegiatan awal. Tahap awal berjalan hingga berkumpulnya para calon anggota kelompok dan dimulainya tahap pembentukan.
Dalam tahap awal ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok yang meliputi pemberian penjelasan tentang kelompok yang dimaksud, tujuan dan manfaat adanya kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan konseling kelompok, dan memungkinkan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggara kelompok yang dimaksud. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dilakukan ke arah lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju kegiatan kelompok yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kegiatan pokok atau kegiatan inti. Pada tahap ketiga ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, serta masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Pada tahap inti, mendapatkan alokasi waktu yang cukup lama dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Nah, yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, maka dalam tahap pengakhiran ini, kegiatan kelompok lebih menurun dan selanjutnya pemimpin kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang dianggap tepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi teman-teman setelah menyimak penjelasan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwa konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menempatkan kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan masing-masing anggota kelompok dengan bantuan konselor sebagai pemimpin kelompok. Oke teman-teman semua, itulah sedikitnya penjelasan tentang konseling kelompok. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Silvia Anisari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Kevin dari kelas DKI 5B, ingin sedikit menerangkan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok pengertiannya merupakan proses di mana seorang konselor terlibat dalam suatu hubungan dengan sejumlah klien pada waktu yang bersamaan. Lalu tujuan konseling kelompok yakni yang pertama, membantu anggota kelompok memahami dirinya sendiri dalam proses pencarian identitas dan menjadikan diri sendiri dan mengembangkan diri dan perasaan pribadi yang berharga. Yang kedua, mengembangkan sosial dan interpersonal skill, misal memecahkan masalah, mengambil keputusan, empati, simpati, dan sensitif terhadap orang lain, bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Dan yang terakhir, belajar mandiri dan menjadi pendengar yang baik. Dan jadi di konseling kelompok ini ada tahapan-tahapannya, yakni ada 4 tahapan. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Yang pertama tahap pembentukan, kegiatan meliputi seperti pengenalan anggota, pengenalan ketua anggota, konselor, dan sebagainya. Lalu membentuk kebersamaan, itu termasuk tahap pembentukan. Lalu di tahap pembentukan ini akan terjadi pengenalan itu sehingga menciptakan kehangatan di dalam sebuah kelompok tersebut, supaya ketika proses konseling itu kelompok itu tidak canggung mengutarakan masalahnya masing-masing. Dan di sini yang mulai bersengkerama ya antara kelompok. Dan yang kedua tahap peralihan. Jadi di tahap peralihan ini mempunyai tujuan jadi supaya lebih menjurus ke konsultasinya itu gitu. Jadi supaya konselingnya itu lebih hangat. Dan kegiatannya ini ada menjelaskan kegiatan yang ditempuh pada tahap berikutnya, kayak misalkan menerangkan nanti kita tuh mau apa aja sih. Nah itu dibahas di tahap peralihan. Dan meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota, seperti ditanya-tanya dengan ketua kelompoknya gitu. Dan yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini seperti isinya itu ada pengemukaan masalah, pemilihan masalah, dan pembahasan masalah. Jadi di pelaksanaan kegiatan ini di tahap yang ketiga itu masing-masing anggota mengemukakan masalah atau topik bahasan yang mereka punya gitu. Dan di antara masalah tersebut kelompok itu menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Misalkan masalah A nih sepertinya cocok untuk dibahas di konseling kelompok, maka dipilihlah permasalahan A itu dibahas. Dan di sini juga ada kegiatan selingan seperti ice breaking, dan ya pokoknya di tahap inti ini, tahap pelaksanaan kegiatan ini bisa dikatakan sebagai tahap inti dari konseling tersebut. Nah, yang terakhir ini tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran ini seperti kayak misalkan kita mengakhiri gitu ya. Apa yang kita dapat kita ulas di situ, apa yang kita rasakan kita ulas di situ. Dan di konseling kelompok ini memiliki komponen. Nah, komponennya itu apa aja sih komponennya gitu kan, siapa tahu kalian tahu gitu komponennya apa. Jadi konseling kelompok ini mempunyai komponen yang pertama ketua kelompok pastinya. Ketua kelompok itu menjadi pemimpin, istilahnya pemimpin di konseling kelompok. Kedua adalah anggota kelompok. Nah di sini kan yang namanya konseling kelompok pastinya ada kelompoknya kan gitu. Kelompoknya itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda setiap individunya. Dan di konseling kelompok ini kita sama-sama menyelesaikan. Dan yang terakhir adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini seperti atau gambaran di dalam kelompok itu seperti apa, sosialisasi di dalam kelompok itu seperti apa gitu. Jadi dinamika kelompok ini juga perlu di konseling kelompok. Dan menurut saya sendiri konseling kelompok itu pendekatan apa sih yang pas gitu buat konseling kelompok gitu kan ya.
Kalau menurut saya sendiri itu pendekatan psikoanalitik, karena di teori psikoanalisis ini merupakan teori tertua sehingga sebagian besar pendapat psikologi pengaruh dan pendekatan psikoanalitik. Nah di sini juga ada kayak misalkan analisis gitu seperti asosiasi bebas, analisis misi dan analisis determinan. Jadi menurut saya teori psikoanalitik ini lebih luas gitu jangkauannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelompok tersebut. Mungkin cukup sekian ya dari saya untuk pembahasan konseling kelompoknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita undang narasumber kita untuk bergabung di video kali ini. Waalaikumsalam. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, keluarga gimana? Keluarga juga baik, alhamdulillah. Asri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah saya pun baik. Ya. Kita ini rolling obrolan konseling. Nih, rolling kali ini kita mau bahas apa nih Mas ya? Tentang konseling yang apa nih? Rolling kali ini kita akan membahas tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu yang kayak gimana ya? Oke. Konseling kelompok. Ketika kita mendengar kata kelompok, tentu saja itu berkelompok ya artinya. Oke, jadi konseling kelompok saya ambil pengertian atau teori dari Prayitno. Konseling kelompok merupakan salah satu usaha pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada orang yang membutuhkan, yang bertujuan untuk mengentaskan masalah dengan suasana kelompok. Jadi gini, konseling kelompok itu merupakan sebuah wadah atau wadah ya untuk memberikan kesempatan kepada orang atau individu atau beberapa anggota kelompok untuk menyampaikan kegelisahannya, kecemasannya, permasalahannya dalam kelompok tersebut dengan satu pimpinan kelompok yaitu konselor. Oke. Pasti ketika melaksanakan konseling kelompok itu ada tujuannya nih Kak. Tujuannya apa tuh? Dalam setiap proses apapun itu, proses konseling apapun itu pasti memiliki tujuan, tidak luput dari konseling kelompok sendiri. Konseling kelompok ini memiliki tujuan yaitu untuk mendorong motivasi kepada para individu, para anggota tersebut, membuka jalan pikiran, membuka hati, membuat sikap ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih bertanggung jawab. Oke. Oh iya Teh, strukturnya itu kayak gimana ya? Oke. Struktur apa? Struktur dari konseling kelompok sendiri ya. Itu strukturnya terdiri dari 4 sampai 12 orang. Rata-rata digunakan itu 7 orang dengan satu pimpinan kelompok. Contohnya gini, 6 anggota, 6 sebagai anggota kelompok dan 1 orang sebagai pimpinan kelompok, yakni konselor itu sendiri. Untuk waktunya nih Teh, waktunya itu kisaran sampai berapa menit atau jam atau gimana? Untuk waktu itu kisaran 60 sampai 90 menit. Oke. Nah, kan nih pas ada struktur, ada waktu, nah pasti ada komponennya dong. Nah, komponennya itu apa aja? Oke, komponen konseling kelompok itu ada 3. Yang pertama ada pimpinan kelompok, anggota kelompok, dan dinamika kelompok. 3. Oke, selanjutnya nih yang saya ingin tanyakan, yang saya juga perlu tahu gitu ya, tahap-tahapnya nih. Tahap-tahapnya apa aja nih? Ya. Betul sekali ya, dalam konseling atau dalam proses itu kita harus mengetahui tahap-tahap yang benar. Jika tahapnya salah, maka prosesnya pun akan salah. Oke, saya ambil tahap dari pendapatnya ahli konseling Prayitno. Itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu ada tahap pembentukan, kemudian ada tahap peralihan, tahap inti atau tahap kegiatan, dan ada tahap pengakhiran. Oke, kita ke tahap pembentukan ya, atau tahap awal. Di tahap pembentukan ini, tahap awal, konselor mulai mengenalkan diri, mulai saling mengenalkan para anggota, kemudian saling membentuk rasa saling kepercayaan, membentuk rasa saling percaya. Karena dalam konseling itu kita harus memiliki rasa kepercayaan satu sama lain untuk mengungkapkan permasalahan. Di tahap awal ini kita juga membentuk suasana yang nyaman, kayak obrolan-obrolan yang nyaman satu sama lain, sehingga terbentuklah kepercayaan tersebut. Menjelaskan juga asas-asas, salah satunya kerahasiaan yang paling penting ya, jadi merahasiakan segala sesuatu yang disampaikan. Yang paling penting sekali. Yang kedua ada tahap peralihan. Tahap peralihan ini dapat dikatakan jembatan antara tahap 1 dan tahap 3. Karena di tahap peralihan ini merupakan tahap penggalian permasalahan ya. Penggalian permasalahan di para anggota tersebut. Jadi anggota mulai mengungkapkan kegelisahannya, keresahannya, kecemasannya, permasalahannya, dia mulai mengungkapkan, kemudian mulai menyampaikan harapan tujuan dia mengikuti konseling kelompok ini apa. Kemudian kita ke tahap inti kegiatan. Nah ini yang tahap inti. Tahap inti ini konselor mengarahkan para anggota untuk memberikan atau menyampaikan solusi. Yang solusi
dari masalah yang telah disampaikan tersebut, sehingga terbentuklah solusi yang akan dijalankan oleh para anggota kelompok itu sendiri yang mengalami masalahnya. Kita lanjut ke tahap pengakhiran. Ya, di tahap pengakhiran ini ada dua proses, yaitu tahap evaluasi dan tahap follow up. Di tahap evaluasi, ini konselor mulai menyimpulkan, tentu saja ini merupakan tahap bahwa akan disudahinya proses konseling. Kemudian tahap follow up. Nah, di tahap follow up ini, konselor memastikan kepada para anggota apakah akan ada pertemuan berikutnya atau tidak. Jika akan ada pertemuan berikutnya, maka diatur waktu gitu, merupakan diatur waktu atau membuat sebuah perjanjian di waktu minggu depan, bulan depan, contohnya seperti itu. Harus sudah ditentukan jadi sebelum Terlaksanakan, ditentukan. Oke. Oh iya teh, ini kan setiap proses konseling, baik itu konseling individual atau konseling kelompok, pasti ada tekniknya dong. Nah, apa aja nih tekniknya? Untuk teknik konseling sendiri, teknik konseling kelompok ya. Iya. Ini saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui. Itu ada reinforcement, ada summary, ada pick up, ada ability response. Jadi respon konselor kepada anggotanya ya. Kemudian ada probing, refleksi, interpretasi, konfrontasi, klarifikasi, dan ada teknik role playing atau bermain peran ya. Betul sekali. Seperti itu ya. Oke, setelah teknik biasanya kan pasti ada pendekatan. Pendekatan, Nah, iya. apa sih pendekatan konseling kelompok ini? Oke, pendekatan konseling kelompok ya. Kita kadang ketuker ya antara teknik dan Ya. pendekatan nih. Ah, Jadi ini banyak memang sekali. berbeda ya. Untuk pendekatan konseling kelompok sendiri itu kita dapat menggunakan pendekatan psikoanalitik, psikoindividual, kemudian kita bisa menggunakan client center, kemudian behavioral, kemudian rasional emotif, itu merupakan pendekatan secara pikiran ya. Kemudian ada analisis struktur dan ada pendekatan realitas yang dapat kita gunakan. Sebenarnya banyak sekali ya pembahasan materi Betul sekali. konseling kelompok ini. Mulai dari pendekatan teknik tuh Iya. ketika dibahas lebih dalam lagi masih Nanti banyak kalau lagi kita ya. bahas semuanya ini bisa sampai malam gitu. Ya, waktu. Mungkin itu aja. Apa masih ada? Oke, untuk pembahasan teori materi dari konseling kelompok, saya hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada para penonton, khususnya kepada dosen pengampu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada teori atau materi yang salah saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk saya. Oke, mungkin saya juga sama. Intinya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian ataupun masih terbata-bata. Karena ya kita di sini masih belajar seperti itu. Untuk itu, dan intinya apa yang Teh Hani sampaikan semoga bermanfaat bagi kita, dan tentunya ini sangat berpengaruh bagi Asri nih, bagi saya mendapatkan pengetahuan baru gitu ya, karena kan pendapat orang itu berbeda-beda. Mungkin pendapat ahli, penjabaran pendapat ahlinya seperti ini itu kan mungkin berbeda gitu ya. Kita harus pintar-pintar menyimpulkan ya. Iya, seperti itu. Oke, mungkin karena waktu kurang memadai dan ya seharusnya sudah disudahkan. Mungkin itu aja dari kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Salam. Definisi konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian dari masing-masing klien, misalkan melalui pengembangan permasalahan, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang dapat ataupun yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Nah, lalu konseling kelompok ini memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, ataupun perilaku yang disadari. Nah, metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan balik atau biasa disebut dengan feedback. Interaktif dalam sebuah kerangka berpikir saat itu juga. Lalu biasanya nih para klien dapat memanfaatkan suasana komunikasi antar pribadi
dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dalam segala tujuan hidup misalkan, serta untuk belajar dan atau menghilangkan suatu sikap dan perilaku tertentu. Nah, konseling kelompok nih menurut aliran behavioristik, sebenarnya konseling kelompok itu adalah sebuah tingkah laku setiap tindakan manusia atau hewan yang dapat dilihat. Nah, behavioristik kan suatu pandangan yang ilmiah mengenai perilaku manusia tuh. Lalu apa sih tujuan daripada konseling kelompok itu sendiri? Nah, ada beberapa literatur yang saya ketahui itu mengenai konseling kelompok nih. Pertama, masing-masing klien mampu menemukan dirinya dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Biasanya dilihat dari pemahaman. Klien rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif kepribadiannya. Yang kedua, biasanya para klien itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi antar satu individu dengan individu yang lain. Nah, sehingga mereka itu dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada setiap fase-fase perkembangan. Ketiga, para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam kelompok, lalu dilanjutkan kemudian dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya. 4. Para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami nih perasaan dari masing-masing klien itu. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat para klien lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologi diri sendiri dan orang lain. Nah, lalu ada tahapan apa aja sih di dalam konseling kelompok itu tersendiri? Nah, yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan itu dasar bagi pengembangan hubungan antar pribadi nih, working relationship yang baik, yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah pada penyelesaian masalah. Hal yang paling cocok itu pembukaan awal proses konseling kelompok bila kelompok saling bertemu untuk pertama kali. Nah, di situ mengingat jumlah pertemuan pasti lebih dari satu kali saja tentunya. Pertemuan-pertemuan berikutnya juga memakai suatu pembukaan, tetapi caranya akan lain dibanding dengan pembukaan pada pertemuan yang pertama kali. Nah, bila saling bertemu untuk pertama kali nih, para konselor itu disambut oleh konselor. Kemudian seluruh anggota kelompok saling memperkenalkan diri dengan menyebut nama, biasanya umur, alamat, kelas, dan program studinya, serta menceritakan sedikit mengenai asal-usulnya. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Yang kedua adalah penjelasan masalah. Masing-masing konseling mengutarakan masalah yang dihadapi berkaitan dengan materi diskusi, sambil mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara bebas. Selama seorang konseli mengungkapkan apa yang dipandangnya perlu dikemukakan, konseli lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, dan berusaha untuk menghayatilah ungkapan pikiran dan perasaan temannya itu. Lalu yang ketiga itu tahapan ada penggalian latar belakang masalah. Fase ini merupakan pelengkap dari fase penjelasan masalah, karena pada fase kedua masalah-masalah yang diungkapkan nih oleh para klien itu belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah dalam keseluruhan di dalam situasi kehidupan masing-masing klien tuh, sehingga pada masa ini diperlukan penjelasan lebih detail dan juga mendalam tentunya. Lalu penyelesaian masalah. Nah, berdasarkan apa yang digali dalam fase analisis kasus, konselor dan para konseli membahas lalu penyelesaian masalah. Berdasarkan apa yang telah digali dalam fase analisis kasus, konselor dan para konseli membahas bagaimana persoalan dapat diatasi.
Kelompok konseling selama ini harus ikut berpikir, memandang dan mempertimbangkan, namun peranan konselor di institusi pendidikan dalam mencari penyelesaian permasalahan pada umumnya itu punya peran yang memang sangat besar banget lah gitu. Lalu yang terakhir adalah penutup. Nah, bila kelompok ini udah siap untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama, proses konseling dapat diakhiri dan kelompok dibubarkan pada pertemuan terakhir. Bila mana proses konseling belum selesai, pertemuan yang sedang berlangsung itu ditutup untuk dilanjutkan pada lain hari gitu. Nah, ini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan konseling kelompok nih. Konseling kelompok itu memiliki kelebihan dalam pelaksanaannya nih. Yang pertama itu bersifat praktis. Yang kedua, anggotanya bisa belajar berlatih perilakunya yang baru. Yang ketiga, kelompok dapat digunakan untuk belajar mengekspresikan perasaan, perhatian, dan pengalaman. Selanjutnya, anggota belajar keterampilan sosial dan belajar berhubungan antar pribadi secara lebih mendalam. Selanjutnya, mendapat kesempatan diterima dan menerima di dalam kelompok, di samping kelebihan-kelebihan yang diperoleh dalam konseling. Lalu, kelemahan-kelemahan konseling kelompok nih. Yang pertama itu tidak semua orang cocok dalam kelompok. Perhatian konselor lebih menyebar atau meluas. Nah, terus mengalami kesulitan dalam memberi kepercayaan. Yang terakhir itu klien mengharapkan terlalu banyak tuntutan dari kelompok. Nah, kelompok bukan dijadikan sebagai sarana berlatih atau melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfatul Aini dari kelas BKI 5B NIM 1815283 akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menetapkan kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan masing-masing anggota kelompok dengan bantuan konselor atau pemimpin kelompok. Tujuan komunikasi kelompok adalah mendorong munculnya motivasi individu, terkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya dalam bersosialisasi atau komunikasi yang berimbas pada pemecahan masalah individu peserta kelompok yang mengalami kesulitan dalam berkembangnya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tahap-tahap konseling kelompok. Tahap-tahap konseling kelompok ada 4. 1. Tahap awal. Tahap ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Biasanya tahap awal ini berisi tentang salam, menanyakan kabar, berdoa, perkenalan, menjelaskan apa itu konseling kelompok, asas-asas konseling kelompok, peraturan-peraturan saat melakukan konseling kelompok. 2. Tahap transisi. Tahap ini sangat penting karena dapat menentukan aktif tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan yang lain. Biasanya tahap ini diisi dengan games agar konseli tidak merasa grogi dan konseli merasa nyaman dan bebas dalam mengekspresikan sikap, perasaan, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, tahap kerja. Tahap ini adalah mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok. Biasanya pada tahap ini membuka pertemuan konseling kelompok, memfasilitasi kelompok untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap anggota kelompok. Dan yang terakhir, tahap pengakhiran. Biasanya beberapa konseli menyimpulkan proses konseling kelompok. Terus beberapa klien menyimpulkan kesan setelah melakukan konseling kelompok. Dan yang terakhir itu biasanya mengatur waktu untuk melakukan konseling kelompok selanjutnya. Dan doa. Teknik-teknik konseling kelompok. Yang pertama, teknik umum.
Teknik ini digunakan dalam menyelenggarakan konseling kelompok mengacu kepada perkembangannya dinamika kelompok yang diikuti oleh seluruh anggota kelompok dalam rangka mencapai tujuan kelompok. Yang kedua, permainan kelompok. Dalam penyelenggaraan konseling kelompok, seringkali dilakukan permainan kelompok, baik sebagai selingan maupun sebagai wahana yang memuat materi pembinaan tertentu. Permainan kelompok yang efektif bercirikan sederhana, menggembirakan, menimbulkan suasana rileks dan tidak melelahkan, meningkatkan keakraban yang diikuti oleh semua anggota kelompok. Komponen-komponen konseling kelompok dibagi menjadi dua. 1. Pemimpin kelompok. Konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Sebagaimana untuk jenis layanan konseling lainnya, konselor memiliki keterampilan khusus menyelenggarakan konseling kelompok. Pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok di antara semua peserta seintensif mungkin yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus tersebut. Yang kedua, anggota kelompok. Tidak semua kumpulan orang atau individu dapat dijadikan anggota konseling kelompok. Untuk terselenggaranya konseling kelompok, seorang konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki persyaratan. Besarnya kelompok atau jumlah anggota kelompok dan homogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Pendekatan-pendekatan pada konseling kelompok. Pada konseling kelompok ada beberapa pendekatan. 1. Ada pendekatan psikoanalisis. 2. Pendekatan psikologi individual. 3. Pendekatan client center. 4. Pendekatan behavior. 5. Pendekatan realitas. 6. Pendekatan rasional emotif, dan yang terakhir pendekatan analisis transaksional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.